Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, baik. Sebagai seorang siswa generasi bangsa yang beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap awal aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini harus dibuka dengan apa? Berdoa. Baik. Jadi siapa yang mau jadi relawan pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke. Ya. Silahkan pimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dulu kita mengucap syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh tiba di sekolah ini dengan berjalan selamat. Ya Tuhan, sekarang anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Marilah Engkau tuntun kami dari awal hingga boleh berakhir. Ya Tuhan, hanya ini doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Nanti bergantian ya, biar terlihat bahwa kita ini mampu ya menunjukkan bahwa kita siswa-siswa yang punya potensi ya, beriman, bertakwa ya, kreatif ya. Jadi sebelum kita ke pembelajaran, Pak Guru ingin absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, ini biasanya yang paling cepat tanggap itu pasti teman di sebelah kiri kanannya. Coba tengok kanan. Ya, tengok kiri. Oke, nah berarti ada yang tidak hadir ya? Ada. Ya. Yang tidak hadir siapa? Ardiansa. Ardiansa usia apa? Izin atau Alpa? Izin. Kemudian Ardi Pandamundu. Ya, apa? Kemudian ini. Iya. 3 orang? Dari 36, berarti 33 yang hadir. Baik. Ya. Sudah siap semua? Buku paket sudah ada? Sudah. Pena? Ya, buku juga sudah ada ya? Oke, berarti siap ya. Kesepakatan kelas kita terus berlaku ketika kita pembelajaran ekonomi ya. Jadi nanti kalau ada yang ingin izin ya, angkat tangan dan izin ya. Kalau menjawab juga seperti itu dan berdiskusi ya, kesepakatan kelas seperti yang sudah kita lakukan di setiap kali pembelajaran ya. Ya. Baik, laptopnya low.
Jadi baik, untuk mereview kegiatan pembelajaran kita pada minggu lalu, ada yang masih ingat minggu lalu kita pelajari tentang alat-alat pemuas kebutuhan, ya. Alat-alat pemuas kebutuhan manusia, ya. Pada intinya alat-alat pemuas kebutuhan manusia itu ada dua macam, yaitu apa? Itu pengelompokannya, jenis apa? Pada dasarnya kebutuhan manusia itu berupa apa dan apa? Ya, barang dan jasa, ya. Jadi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia itu berupa barang dan jasa. Nah, kemudian baru dikelompokkan tuh alat-alatnya pemenuhan kebutuhan manusia itu ada yang berdasarkan apa? Tadi wujudnya, ya. Berdasarkan wujudnya yang seperti apa? Barang apa dengan barang apa? Nah, terus kemudian berdasarkan apa lagi? Ya. Jadi ada 7 macam pengelompokan, ya, alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia, ya. Nah, itu adalah pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, ya, itu sebelum masuk ke situ, Pak Guru ingin bertanya ini. Ya. Ada yang punya uang saku di sini? Ada ya? Nah, apakah kalian pernah membuat perencanaan? Pernah. Ya. Setiap hari? Tidak. Nah, itu. Ini yang menjadi pokok masalah atau yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Itu membuktikan bahwa perencanaan keuangan kalian itu belum sempurna, ya. Hanya kadang-kadang. Harusnya itu setiap hari, ya. Setiap hari. Kalau kalian punya perencanaan uang yang bagus, ya. Jadi kebutuhan dan keinginan kalian itu nanti bisa terpenuhi dengan baik, ya. Jadi misalnya uang saku 10.000, biasanya kalian belikan apa? Nasi, air, terus? Nah, itu kan berarti ada rencananya. Yang paling penting yang mana? Nasi. Kemudian nomor 2, nah, itu karena kalian bisa mengelompokkan, ya, kebutuhan dari yang paling penting, terus kemudian dan seterusnya sampai yang paling tidak penting, gitu ya. Intinya yang paling penting yang kalian utamakan yang mana dulu, terus kemudian yang nomor 2, 3 dan seterusnya. Itu berarti secara tidak langsung kalian, ya, sudah menerapkan yang namanya skala prioritas. Nah, itu seperti yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah, ya,
Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi. Jadi anak-anak sekalian di sini bisa mengidentifikasi penyusunan ya skala prioritas kebutuhan. Ya, seperti tadi itu ya ada yang beli nasi, ada yang beli air. Nah itu berarti menyusun skala prioritas kebutuhan. Ya, jadi sebelum kita membagi kelompok nanti, maka kalian akan Pak Guru perlihatkan dulu tentang materi daripada skala prioritas ya. Jadi di sini ada PowerPoint ya tentang yang namanya skala prioritas. Bisa kelihatan sampai di belakang? Bisa ya. Nah, di sini skala prioritas adalah ya sebuah konsep penting dalam manajemen waktu dan sumber daya. Ya, manajemen waktu itu berarti mengatur waktu dan sumber daya dengan menetapkan prioritas. Prioritas itu berarti menyusun daftar ya. Mana yang harus kita utamakan, prioritaskan, kita utamakan ya. Kita dapat mengalokasikan waktu dan upaya secara efektif untuk mencapai tujuan yang paling penting. Nah, itu adalah pengertian daripada skala prioritas. Nah, kemudian pengertian skala prioritas secara lebih mendalam adalah prioritas kebutuhan. Ya, ada prioritas kebutuhan. Skala prioritas daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, ya. Dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Kemudian di situ ada pengambilan keputusan, ya. Dengan menetapkan skala prioritas ya atau kalian membuat daftar tadi itu ya. Kan di situ skala prioritas adalah daftar kebutuhan. Maka dengan menetapkan skala prioritas atau daftar kebutuhan itu ya, kalian dapat mengambil keputusan yang lebih baik ya dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas ya. Contohnya uang. Uangnya itu kan kalau kita ini kan uangnya pasti terbatas, ya kan? Contoh uang saku 10.000, berarti kan terbatas. Kalau tidak terbatas ya berarti kita orang kaya, ya. Karena kita dibatasi, maka itu kan sumber daya yang terbatas. Nah, kemudian efektivitas dan efisiensi. Skala prioritas membantu kita untuk apa? Fokus pada hal-hal yang paling penting. Ya, jadi kalau kita buat daftar berarti kita bisa mengutamakan mana yang paling penting, ya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Nah, itu adalah pengertian dari skala prioritas. Ya, bisa sambil dicatat ya, bisa sambil dicatat. Kemudian ada juga nanti yang materinya di buku paket ya. Bisa sambil dicatat ini.
diambil poin-poinnya ya. Diambil poin-poinnya. Jadi belajar itu biar cepat, ambil poin intinya, kemudian diingat ya. Kalau kalian paham dengan inti masalahnya, nanti itu belajar itu cepat ya. Ya, diambil poin-poinnya dulu. Nanti kalau kita bagikan di link grup kelas ya. Baik, kemudian yang berikutnya ada tujuan menyusun skala prioritas ya. Jadi kenapa kita menyusun daftar kebutuhan kita itu ya? Karena kita harus bisa fokus pada hal penting ya. Kemudian kita bisa mengalokasikan sumber daya ya. Di situ sumber daya ya. Skala prioritas membantu kita mengalokasikan sumber daya ya. Contohnya adalah sumber daya itu bisa waktu, uang ataupun tenaga secara efisien. Kemudian intinya adalah pencapaian tujuan dan untuk ya pengambilan keputusan ya. Jadi skala prioritas itu membantu kita ya membuat keputusan yang tepat ya saat harus memilih di antara berbagai alternatif ya. Itu adalah tujuan daripada menyusun skala prioritas. Kemudian yang berikutnya adalah tentang manfaatnya. Ya, ada tujuan, ada manfaat. Ya. Manfaat menyusun skala prioritas itu apa saja? Ada 3 di situ ya, sebagai produktivitas, ya, dan iya. Jadi bisa dibaca sambil diingat-ingat, ya. Nanti bisa dibagikan, ya. Nah, ini ada langkah-langkah menyusun skala prioritas. Ya. Jadi yang pertama dalam langkah kalian membuat daftar kebutuhan kalian itu, ya, identifikasi dulu kebutuhannya. Ya, mana yang paling penting sampai dengan yang tidak penting. Tadi kan seperti itu. Nah, di situ adalah buat daftar semua tugas. Ya, tugas itu juga kebutuhan manusia, ya. Seperti kita belajar, ya. Kemudian membantu orang tua. Nah, itu kan bisa kalian buat daftarnya, ya. Daftar tugas, kegiatan atau kebutuhan yang harus diselesaikan, ya, dilaksanakan atau diselesaikan. Kemudian analisis kepentingannya, ya.
nilai tingkat kepentingan masing-masing item berdasarkan kriteria yang relevan, ya. Kemudian urutkan berdasarkan prioritasnya, ya. Berdasarkan tingkat kepentingan dari yang paling penting hingga kurang penting. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menyusun skala prioritas. Nah, ini contoh skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Ada bangun pagi, ya. Ada makan. Ya, manusia kan butuh makan, ya kan? Kita juga butuh tidur. Kalau tidur berarti kita pasti akan bangun, ya. Jadi sebagai pelajar wajib untuk bangun pagi biar tidak terlambat, kan begitu. Itu berarti menjadi prioritas, ya. Kemudian, ya, dalam penerapan skala prioritas, ya, penerapan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan. Ya, ada kebutuhan pokok, kebutuhan penting, dan kebutuhan lainnya. Otomatis kebutuhan pokok akan kita dahulukan, ya. Dengan menyusun skala prioritas dalam pengelolaan keuangan, kita dapat memastikan kebutuhan pokok terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan lainnya, ya. Kemudian pentingnya memahami dan menerapkan skala prioritas, ya. Fokus, kita harus fokus, ya. Belajar itu harus fokus, ya. Harus betul-betul fokus dalam belajar. Nah, ini kan membuat yang namanya skala prioritas, ya. Secara tidak langsung sudah membuat skala prioritas itu. Kalau saya harus belajar dengan fokus. Nah, kemudian kalau olahraga, ya harus fokus. Nah, itu kan berarti kita membuat skala prioritas, membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang paling penting. Kemudian efisiensi dan pencapaian tujuan. Yang berikutnya adalah membagi kelompok, ya. Pak Guru akan bagi kelompok untuk nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya, lembar kerja peserta didik. Sekarang yang lahir di bulan, hafal kan bulan lahirnya? Hafal, ya. Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, dan Maret, ya. Itu satu kelompok, ya. Kemudian habis Maret apa? April. April, Mei, Juni. Sedikit saja, tidak apa-apa. Nanti tinggal ditambah, ya. April, Mei, Juni satu kelompok, ya. Juli, Agustus, September. Wah, lumayan banyak ini. Juli, Agustus, September. Satu kelompok. Yang terakhir berarti Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember. Nah, ini diperhatikan dulu ini teman-teman yang belum tahu, teman kalian yang lahir di Oktober, November, Desember. Sudah tahu kan sekarang? Sudah. Jadi nanti kalau ulang tahun apa? Siap-siap pesta, ya. Nah, ketahuan kan sekarang, ya, Oktober, November, Desember, ya. Silakan dibuat kelompok, ya. Ke kelompok tadi masing-masing yang Januari, Februari, Maret dan seterusnya tadi, ya. Pindah kelompok, disesuaikan. Yang paling banyak berarti tidak usah pindah biar tidak terlalu gaduh. Yang paling banyak tadi apa? Agustus, ya, tadi. Juli, Agustus, September. Nah, bagian sini. Kalau paling banyak tadi di mana? Ayo, pindah sesuai dengan kelompok bulan lahirnya tadi. Cepat.
Bisa digabung, mejanya bisa digabung. Mejanya bisa digabung. Nanti baru dibagi, ya. Duduk dulu sesuai kelompok, nanti baru dibagi kalau kurang. Ini yang bulan April, Mei, Juni. Berapa orang tadi? 3 orang saja. Januari, Februari, Maret. Berapa orang Januari, Februari, Maret? Agustus. Ini di sini pindah ada berapa orang nih? 1, 2, 3. Kelompok 3. Hah? Juni. Ini di sebelah ini. Ini yang 3 orang nih. Gabung. Biar tidak kejauhan, gabung. Gabung situ. Tunggu. Ini berapa orang? Terakhir ya? November, Oktober, November. 1, 2, 3, 7. Pas. 8. November, Desember. Oh, pas. 8. Ini 1, 2, 3, 4, 10. Hah? Ini kan? Kamu ikut juga sini. 1, 2, 3. Pindah lagi 2 sini. Pindah 2 sini. Gabung sini. Gabung sudah sini. Gabung sini. Sebagai tamu ya. Gabung. Baik, sudah ya. Ada 4 kelompok. Ya, jadi ini ada lembar kerja. Ya, silahkan nanti dikerjakan ya secara berkelompok. Waktunya 20 menit. Ya. Ya, 20 menit. Dikerjakan 20 menit, ya. Jadi gabung. Ini laki-laki gabung loh. Ya, Mas, gabung ke sini. Ya, harus ikut berdiskusi. Ini gini, biar tidak repot. Itu kursi geser sini. Kursi yang di situ geser ke sini. Ayo cepat. Ini sini, 2 orang laki-laki ke sini. Tuh, berdiri dulu. Geser. Geser kursi, kasih di mereka 2. Nah, kalau kerja kelompok itu ya harus berkumpul ya, kerja sama, gotong royong ya. Ya. Boleh di bagian belakangnya kan bisa juga ya. Tinggal kalian tulis daftar nama kelompoknya ya, siapa yang jadi moderatornya, siapa yang ketuanya ya. Tulis. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ditulis ini apa? Moderatornya nanti siapa, terus ketuanya siapa, yang anggotanya siapa saja, yang menjawab siapa.
sambil dijawab pertanyaannya itu. Ya. Jadi nanti yang jawab nomor 1 siapa, nomor 2, gitu ya. Nah, itu dilihat di buku paket sini. Ada di sini. Ya, mulai kerja sudah 20 menit. Cepat ya. Tentukan nanti siapa moderatornya ya. Ketuanya, anggotanya siapa saja, yang jawab nomor 1, 2 itu siapa. Nah, itu kan biar cepat ya. Langsung di sebaliknya juga boleh. Langsung di sebaliknya juga boleh. Kalau ada yang mau sambil catat di buku catatan ya tidak apa-apa. Ini masih ada ini. Nah, ini masih ada satu ini, sambil cari jawabannya yang lain. Lihat di buku paket ya. Jadi materinya itu ada di buku paket. Skala prioritas itu halaman setelahnya. Nah, itu yang lain sambil menghitung itu. Dibagi di grup situ, jangan di sendiri. Sambil dijawab. Iya, di belakang boleh. Atau mau di buku, saya nomor 3, yang ini saya cari nomor 3, pertanyaannya apa, nomor 2 siapa. Nah, itu kan fungsinya berkelompok itu kan begitu. Jangan nomor 1, semua nomor 1, dibagi-bagi. Ya, biar cepat. Nanti kalau pas presentasi, saya Andang yang jawab nomor 2, saya Dika yang jawab nomor 3, saya Indah yang jawab nomor 1, kan begitu. Ya. Sudah tentukan siapa moderatornya di sini? Nah, moderatornya siapa nanti pas diskusi. Ya. Jadi moderator itu nanti ngenalin teman-temannya. Buat yang skala prioritas ini baru. Yang ini. Iya toh? Yang kayak itu. Pindah, ini 3 nomor ada soal 4 gitu kok. Oh iya, 3 nomor sekarang. 3 nomor ini aja 2. Ya. Oktober, November, Desember itu urutannya ke 1 atau ke berapa? Coba. Nah, berarti kelompok 4. Nanti kong begini. Kami ke kelompok bukan, kami ke kelompok November, Desember. Oktober. Atau ada yang ulang tahun hari ini? Ini kan Oktober ini. Ya. Masih 22. 20? Berapa? Oktober, November? Tanggal 16 Desember. Ini yang dekat ini. 20? 22 lah itu. Diingat-ingat nih. Temannya nanti kalau ulang tahun ucapin selamat ulang tahun.
Ya, dibagi-bagi. Oh, saya nomor 2, saya nomor 3. Ya, kertas soalnya sudah habis, tapi bisa juga ini pinjam salah satu. Gimana? Ya? Ya, tergantung nanti kelompokmu maunya bagaimana. Makanya berdiskusi dengan kelompok, mengerjakannya seperti apa. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain itu kira-kira kalian bisa jawab, begitu kan? Harus diprediksi. Oh, nanti kelompok lain kira-kira pertanyaannya ini. Nah, kalian bisa menjawabnya. Ya, agak dipercepat ya, 10 menit lagi ya. Ya, agak dipercepat jawabnya. Jadi kalau sudah ada yang nomor 1, ya, yang lain lihat pertanyaan nomor 2 apa, cari, ya, nomor 3 begitu. Jadi jangan semua terpaku pada satu nomor, dibagi-bagi nomornya sehingga mengerjakannya itu bisa selesai dengan tepat waktu, ya. Ini sudah dibagi, ini nomor 1, nomor 2 mana? Siapa yang ngerjakan nomor 2? Sudah ketemu jawabannya? Oh, apa? Dibuka dulu nomor soalnya, biar cepat. Nomor 2, ini kan nomor 1. Nomor 2 biar yang temannya yang lain, nomor 3, apa? 4. Ada berapa? Ada berapa nomor? Itu kan dari itu dituangkan ke nomor.
cepat dicari. Nah, sudah ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, jadi nanti bisa cepat ya. Di sini sudah dibagi-bagi soalnya. Diikut cari jawabannya. Jangan ikut bertanya di situ. Nanti kalau jawab kamu tahu. Nomor berikutnya siapa? Sudah ada. Yang nomor ini 3. Siapa yang cari nomor 3 di sini? Nomor 4 siapa? Sudah. Sementara cari. Nomor 3 siapa? Nah, begitu. Biar selesai tepat waktu. Ya. Ini nomor apa berapa? Kamu kok tidak ikut cari? Nah, ikut cari bukannya tidur, ya. Kalau ngantuk dipijit-pijit dulu gitu, biar tidak ngantuk, ya. Temannya suruh, ayo mari kita saling pijit gitu, biar tidak ngantuk. Ya. Ngantuk, nah, suruh pijit sambil pijit. Nomor berapa? Nomor 2 siapa yang cari? Nomor 3. Dibagi makanya tuh, nih. Ini siapa yang cari ini? 2 orang. Itu ada di buku paket itu. Cepat. Nah, cari. Terus yang terakhir siapa di situ? Cari tuh, dibuka di buku paket. Yang di sini bagaimana? Aman. Nomor 3, 4 sudah ada yang cari jawabannya? Sementara cari. Itu ada di skala prioritas itu, di buku paket situ. Dari masalah di atas, apa yang kalian ketahui tentang skala prioritas? Uang bensin, terus apa lagi? Uang jajan. Komite penting tidak? Penting. Nah, berarti tapi bisa diundur begitu? Ya. Nah, berarti di bagian penting tapi Nomor 2. kurang Skala nomor 2. mendesak. Ya, boleh.
Kalian berembuk di situ. Oh, ini yang harus diprioritaskan, yang harus ada itu berarti kan pasti transport, ya kan? Nah, itu berarti kalian mengidentifikasi ya kebutuhan, membuat yang namanya skala prioritas, menyusun skala prioritas itu seperti itu. Ayo, bisa dipercepat 5 menit lagi presentasi. Ya, 5 menit lagi presentasi. Sudah ketemu jawabannya? Nanti jawab nomor berapa? Moderator. Penutupan. Doa. Hmm? Semangat Tuhan kasih doa. Dia bilang saya doa. Doa ya nanti. Ini tasnya dicopot. Digantung terus dari tadi suruh dicopot. Tadi baca. Tulis nama-nama saya. Sudah natural. Belum jawaban saya sudah habis. Nama kelompok jangan lupa. Siapa nanti moderatornya? Kamu? Itu buat yang mana lagi tuh? Yang nomor 4. Saya nomor 3. Nih. Mana? Ini kita yang pengertian. Apa yang kamu ketahui? Dia bilang bukan bikin kayak begini. Kamu aja benar. Biar aku tulis. Tinggal tulis. Tulis saja. Nanti kalau kelompok lain tanya sebulannya berapa gitu. Sudah ada. Kalau nanti ada yang bertanya, dari 800.000 itu cukup tidak ini kebutuhan Renata begitu? Diprediksi. Kira-kira cukup tidak 800.000 itu? Kalau tidak cukup, mana yang harus ditunda? Bagaimana? Saya nomor 3 kalau. Nomor Nomor 3 kurang mengerti. Nomor 3. Dari apa ini? Di atas. Terus? Apa yang kalian ketahui Tentang skala prioritas. Buku paketnya mana? Nah, dibuka di skala prioritas yang mana? Nah, ini dari sini nih. Cara bertindak ekonomis, skala prioritas dan literasi keuangan. Nah, ini dibaca dari sini.
Ya, bukan hanya dari sini. Dari sini nanti ketemu skala prioritas itu apa, kan begitu. Nah, makanya literasi ya. Di sini lancar? Ada kendalanya di mana? Ya? Nomor 2, yang mana itu? Ya ini kamu buat dari kebutuhan Renata ini yang kamu anggap penting terus mendesak itu yang mana? Nanti penting tetapi masih bisa minggu depan aja lah baru bayar gitu. Yang mana? Kan tinggal dari 8 ini dimasukkan di sini. Mana? Ini dibaca di buku paket. Buku paketmu mana? Ini Pak. Nah, skala prioritas yang mana? Dibaca di sini. Langkah-langkah apa ini? Nah, dibaca mana? Baca itu sampai habis ya. Ada tidak? Ada Pak. Ada toh? Ada Pak. Ya, 5 menit. Ayo. Siapa yang kelompok mana yang sudah siap? Dapat poin paling tinggi nanti. Apa? Mana yang di buku paket ada itu? Sudah kalian cari yang kalian sudah apa? Sudah apa? Saya tulis dari tadi kamu tidak cari ke Mana tadi bilang nomor 4 saya Pak begitu. Mana tadi jawabannya? Mana? Sudah ada? Nah, itu sudah ada. Tidak apa-apa, nanti kan presentasi yang penting presentasi kan bisa menjawab, kelompok kalian ini bisa menjawab pertanyaan. Apa? masalah bukan pengertian. Iya toh, skala prioritas itu apa? Kan jadinya begitu. Masalah dari dia bilang di sini dari masalah di atas. Jadi masalah. Iya toh, apa yang kamu ketahui tentang skala prioritas? Berarti di atas ini kan masalah nih. Ada apa? Beberapa kebutuhan kan? Nah, terus kamu bikin itu. Apa itu? Penting, kurang penting di situ. Iya kan? Nah, berarti kan kamu bisa menyimpulkan skala prioritas itu adalah apa? Nah, kan di buku paket. Berarti jawaban teman kamu sudah? Nah, begitu. Di sini, ayo, sudah belum? Mana? Skala prioritas yang mana? Nomor 3 yang mana? Nomor 3. Siapa nanti yang jawab nomor 3? Nah. Kebutuhan yang paling memberikan manfaat yang optimal. Nomor M Pak. Nomor 3. Boleh Pak. Nomor 2. Nomor 2 ini kan ini yang dimasukkan di sini. Ini nomor 2 yang siapa? Sudah. Ini nomor ini. Tentang skala prioritas. Nomor 3 yang mana? Ini nomor 2. Kau cari nomor 3 lah kamu. Ayo, cepat. Ya, waktu habis.
Ya. Cepat. Dipersiapkan jawabannya kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, nanti yang moderator terus kemudian yang menjawab keras ya. Biar teman-temannya ini bisa semangat semua. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Desi. Nomor 1, transportasi SP 10.000. Bayar uang komite 70.000. Beli alat tulis 15.000. Uang jajan 10.000. Seragam baru 200.000. Sepatu baru 100.000. Pulsa data 50.000. Nonton bioskop 50.000. Nomor 2, nomor 1, skala 1, transportasi uang jajan. Skala 2, uang komite, beli alat tulis. Skala 3, pulsa. Skala 4, seragam baru, sepatu baru, menonton di bioskop. Nomor 3, skala prioritas adalah daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Yang lain bisa menyimak ya, yang lain sambil menyimak. Nomor 4, langkah-langkah sederhana dalam menyusun skala prioritas. A. Mencatat semua kebutuhan yang ada. B. Menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. C. Membuat catatan kebutuhan alokasi dana yang tersedia. D. Memilih kebutuhan yang paling memberikan manfaat secara optimal dan dari catatan yang ada. E. Memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami batasi 3 pertanyaan. Ya, ada yang bertanya dari kelompok lain? Silahkan. Misalnya kurang jelas yang nomor 1, apa? Yang jawaban nomor 1, nomor 2, ya bisa minta diulang ya. Ya, angkat tangan dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Keras, suaranya keras. Apa? Kelompok 2. Dari kelompok 2. Baca ulang jawaban nomor 1, 2, dan 3. Ya, kita Loh. baca dulu supaya kan tadi kita lupa supaya tidak. Kita baca. Nomor 1, Renata adalah seorang siswa SMA mendapatkan uang bulanan untuk bulan September sebesar 800.000. Cobalah menyusun skala prioritasnya. Kebutuhan Renata pada bulan September antara lain adalah sebagai berikut. A. Transportasi 10.000. B. Uang jajan 70.000. C.
beli alat tulis 15.000. D. Uang jajan 10.000. E. Seragam baru 200.000. F. Sepatu baru 100.000. G. Pulsa data 50.000. H. Menonton di bioskop 50.000. Transportasi skala 1. Uang jajan. Itu berarti untuk yang bagan nomor 2 ya. Skala 2, uang komite, beli alat tulis. Skala 3, pulsa. Skala 4, seragam baru, sepatu baru, menonton di bioskop. Nomor 3, Di 3. Nah, moderator, bagaimana? Dihidupkan apa presentasinya dihidupkan? Moderatornya. Atau ada yang mau ambil alih jadi moderator? Silakan. Ya harus belajar untuk apa? Percaya diri, ya. Ini kan presentasi itu kalau kita bisa mempresentasikan itu kan untuk melatih kepercayaan diri, ya. Kreativitasnya kalian dalam merangkai kata menjadi susunan bahasa yang bisa membangkitkan suasana itu menjadi hidup begitu. Nah, itu kan poin-poin yang diambil dari ketika kalian melaksanakan diskusi, ya, presentasi itu seperti itu. Ayo, moderatornya menghidupkan apa? Menghidupkan suasana. Ada lagi yang ingin bertanya? Pas? saya. Yang Baik, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi, ini total kebutuhan data dalam dalam bulan September itu berapa? bagaimana? Kelompok 1 sudah dihitung belum? Belum. Kalau belum bisa ditutup dulu, kembali ke tempatnya dihitung, nanti baru terakhir disampaikan ke kelompok 2 ya, untuk mempersingkat waktu dari kelompok yang lain juga akan melakukan presentasi. Ditutup dulu. Ya, jangan ke ini, ditutup dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, PR-nya dihitung kebutuhan apa tadi? 1 bulan ya, kebutuhan Renata 1 bulan, nanti baru disampaikan. Ya, sekarang kelompok 2, dipersilakan kelompok 2. Jadi baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh fisik. Pertanyaan rumusan masalah nomor 1, cermati dan selesaikan permasalahan berikut. Renata adalah seorang siswa SMA, mendapatkan uang bulanan untuk bulan September sebesar Rp 800.
Cobalah menyusun skala prioritasnya. Kebutuhan Renata pada bulan September antara lain adalah sebagai berikut. A. Transportasi Rp 10.000. B. Bayar uang komite Rp 70.000. C. Beli alat tulis Rp 15.000. D. Uang jajan Rp 10.000. E. Seragam baru Rp 200.000. F. Sepatu baru Rp 200.000. G. Pulsa data Rp 50.000. H. Menonton bioskop Rp 50.000 yang optimal. Pertanyaan kedua, kebutuhan yang paling memberikan manfaat yang optimal. Contohnya kebutuhan penting, kurang penting, mendesak dan kurang mendesak. Nomor 3, dari masalah di atas apa yang kalian ketahui tentang skala prioritas? 4, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun skala prioritas? 1. Transportasi Rp 10.000 penting. 2. Bayar uang komite Rp 70.000 penting. Beli alat tulis Rp 15.000 kurang penting. Uang jajan Rp 10.000 penting. Seragam baru Rp 200.000 kurang mendesak atau kurang penting. F. Sepatu baru Rp 100.000 kurang penting atau kurang mendesak. Pulsa data Rp 50.000 kurang mendesak tapi dia tuh kurang penting begitu. Menonton bioskop kurang mendesak dan kurang penting. 2. Menghitung rata-rata kebutuhan Renata dalam bulan September. Kebutuhan transportasi. Prioritas 1. Jumlah anggaran dalam bulan September 240.000. Uang komite. Prioritas 1. Jumlah anggaran 70.000. Alat tulis. Prioritas 2. Jumlah anggaran 15.000. Uang jajan prioritas 1. Jumlah anggaran 240.000. Pulsa data prioritas 3. Jumlah anggaran 50.000. Menonton bioskop prioritas 4. Rp 50.000. Jumlah anggaran tetap Rp 665. Uang sisa yang dari dia punya uangnya Renata tadi itu 145.000. Yang ketiga, dan masa lihat apa yang kalian ketahui tentang skala prioritas. Yang kami ketahui dari skala prioritas adalah kita dapat mendapatkan kita dapat menyusun skala prioritas itu dengan tepat dan mengambil keputusan dengan baik. Nomor 4, bagaimana langkah-langkah menyusun skala prioritas? Yang pertama, tingkat organisnya keharusan yang mendesak. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Ya, nanti disanggah, tidak apa-apa. Pertimbangan masa depan. Ada pertanyaan atau sanggahan, kalau menurut kami begini ya. Nah, jadi sekian dari kami. Ada yang ingin atau menambahkan, kami persilakan. Ayo, dari kelompok mana yang mau bertanya? Ya. Moderatornya. Siapa moderatornya? Jawaban nomor 2 ada di nomor 1. Kan yang nomor 2 ini kebutuhan penting kurang penting. Kenapa jauh nomor 1? Ya, ini dia punya jawaban itu berkaitan sehingga kami taruh juga nomor 1, sehingga nomor 2-nya itu kami taruh supaya dapat dia punya hasil itu menghitung tata kebutuhannya Renata dalam bulan September. Sebenarnya itu menghitung dalam kebutuhan Renata dalam bulan September itu ada di nomor 1. Karena di situ cobalah menyusun skala prioritasnya. Bukan jawaban yang nomor 2 yang ada di nomor 1. Terima kasih atas saran dari atau masukan dari kelompok 1, kami terima. Masih ada lagi dari kelompok lain? Dari kelompok lain, yang 3-4 ini, tadi 1-2 sudah saling berbalas, ya. 3-4 ya, bagaimana? Ya?
Nanti kalau di presentasi dikejar sama kelompok 2 ya. Bagaimana? Pas? Pas. Oke, kalau begitu silakan ditutup. Moderatornya siapa? Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Salut, tepuk salut. Salut. Ya, jangan lupa tepuk salutnya ya untuk apa? Menghargai, mengapresiasi teman-teman kita yang sudah berdiskusi, mempresentasikannya di depan ya. Sekarang giliran dari kelompok 3 ya. Juli, Agustus, September. Diberi jalan dulu. Ya, kalau bisa yang menjawab bergantian ya. Tadi kan kalau kelompok 1, kelompok 2 dilibas 1 orang ya. Kalau bisa bergantian ya, biar apa? Ada semangat gotong royongnya ya. Semangat kebersamaannya ada ya. Sudah siap kelompok 3? Didengarkan. Cermati dan selesaikan permasalahan berikut. Renata adalah seorang siswa SMA, mendapatkan uang bulanan untuk bulan September sebesar Rp 200.000. Dia telah menjadi pemerintah. Kebutuhan Renata pada bulan September antara lain adalah sebagai berikut. A. Transportasi Rp 10.000. B. Bayar uang komite Rp 70.000. C. Membeli alat tulis Rp 50.000. D. Uang jajan Rp 10.000. E. Seragam baru Rp 200.000. F. Sepatu baru Rp 100.000. G. Pulsa data Rp 50.000. H. Menonton di bioskop Rp 50.000 yang optimal. Dua kebutuhan yang paling memberikan manfaat yang optimal. Penting, pulsa data, beli alat tulis, bayar uang komite, transportasi, uang jalan. Transportasi, uang komite, Yang keras. Biar kelompok lain mendengar ya. mendesak, tugas, alat tulis. Kurang penting, seragam baru, sepatu baru. Menonton bioskop. Semua masalah di atas apa yang kalian ketahui tentang skala prioritas. Skala prioritas adalah suatu daftar beragam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat tingkat kebutuhan. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun skala prioritas? Langkah-langkah sederhana dalam menyusun skala prioritas adalah sebagai yang pertama, mencatat semua kebutuhan yang ada. Yang kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang ketiga,
membuat catatan kebutuhan yang paling memberikan manfaat secara optimal dari catatan yang ada. Yang keempat, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah diberi. Jika di kelompok lain ada yang bertanya mengenai kartu. Ya. Yang keras dari kelompok Pulsa dapat tadi dia ada di pending atau gimana? Pulsa dapat. Dia ada di skala 1, 2, ada 3, gantian. Pertanyaannya dari kelompok 4 ya, kelompok 4 yang menanyakan. Nanti kalau tinggal dari kelompok yang lain ya ikut menambahkan dengan kesepakatan kelasnya ya. Tadi kalau bertanya kita angkat tangan dulu ya, jangan saling berebutan ya. Silakan. Ya, bisa dijelaskan dari kelompok 3. Bagaimana cara menjelaskannya yang ditanya dari kelompok 4? Dari kelompok lain? Sudah? Pas? Dia ketuk meja dulu baru angkat tangan kan? Kalau sudah pas, pas. Pas? Oke, silakan ditutup. Jessica. Ini yang tadi jawaban dari pertanyaannya dia kayak berlanjutan ini kan. Yang bilang tadi ini pusat data itu masuk di yang kolom 2 kan? Di kolom 2. Menurut saya itu kayak tidak benar gitu. Karena apa? Karena di kolom 2 itu kotak ini untuk kebutuhan yang kurang mendesak tetapi lebih penting. Pada kotak ini pemulanya dapat ditunda walaupun barang kebutuhan yang penting kan pulsa toh. Terus kita punya kartu itu masih lama dia punya habis dia punya itu masa aktifnya dia kan bisa ditunda begitu yang lebih penting lagi. Contohnya kalau tadi sekian aspek itu ini kita buku tidak ada begitu. Bahkan teman juga tidak ada buku kan kita bisa untuk uang yang untuk pakai beli pulsa kita masih bisa untuk pakai beli buku begitu atau alat tulis lainnya. Jadi saya rasa itu kurang tepat dan jawaban. Iya dan saya mungkin itu hanya tambahan. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kita beri kesempatan untuk kelompok yang terakhir ya. Silakan dipercepat. Kelompok yang terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Dan saya memberikan kesempatan dengan saya menjelaskan. Ya, disimak kelompok 4. Yang satu, amatilah dan selesaikan pengambilan. Mainaka adalah seorang siswa SMA mendapatkan uang bulanan untuk bulan September sebesar 800.000. Cobalah menyusun skala prioritas kebutuhan Renata pada bulan September, antara lain adalah sebagai berikut.
15.000, uang jajan 10.000, seragam baru 200.000, sepatu baru 100.000, pulsa data 50.000, menonton bioskop 50.000. Kebutuhan yang penting berikan manfaat yang optimal. Sambil disimak. Transportasi, bayar uang komite, uang jajan. Kolom yang kedua beli alat tulis. Ketiga pulsa data. Keempat sepatu baru, seragam baru, menonton di bioskop. Dari masalah di atas, apa yang kalian ketahui tentang skala prioritas? Skala prioritas adalah suatu daftar beragam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun skala prioritas? Langkah-langkahnya sebagai berikut: mencatat sebuah kebutuhan yang ada. Kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana yang tersedia. Keempat, memiliki kebutuhan yang paling memberikan manfaat secara optimal dari catatan yang ada. Kelima, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Ada yang bertanya? Menambahkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Sudah pas semua? Ada? Mau tambahin? Oh ya, silakan. Dari jawaban nomor 4, kan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun skala prioritas itu ada yang punya langkah-langkah itu di kayak membuat ini dalam bentuk kayak ini dia punya dana yang tersedia toh. Tapi dari kelompok di mana dia punya letak itu yang dari skala yang kalian sudah dari dia punya ini langkah-langkah skala ini langkah-langkah membuat skala prioritas itu yang di Renata di atas begitu. Mana gitu dia punya letak? Karena dari tadi kita tidak mendengar, hanya kalian hanya menentukan dia tuh dalam penting, tidak penting, kurang penting, mendesak dan kurang mendesak. Tapi dia punya kayak gimana? Dia total anggaran, dia punya jumlah anggaran, tapi itu kayak tidak ada deh. Kebutuhan transportasi kan dia kebutuhannya setiap hari, jadi 10 kali 24 jadi 200. Itu yang dimaksud? Iya. 240. Barang komite 70, beli alat tulis 15.000, uang jajan kan dia kan 10 setiap hari, jadi 10 kali 24 240. Seragam baru 200, sepatu baru 100.000, pulsa data 50.000. Jadi jumlah anggaran tetap itu saya itu menonton di bioskop itu saya kasih jadi kebutuhan tambahan. Jadi jumlah anggaran tetap 915, kebutuhan tambahan 50, total 965. Uang yang kurang 165. Dia kurang, kan tidak ada. Dia kurang, kan dia punya anggaran kan yang didapat uang bulanan hanya 800, sedangkan. Nah, kalau ada pertanyaan lagi? Ada? Kan uangnya Renata itu Hanya? 100. Nah. Dari mana dia punya tambahan uangnya itu 965 semua. 60? itu 165 itu dia masuk dari mana lagi? Karena Uangnya dari- Renata hanya 800.000 saja. 10 kali 24 seharusnya dia punya kebutuhan itu 1965 karena uangnya kurang, jadi saya bilang uang yang kurang itu 165 karena transportasi itu setiap dengan itu uang jajan itu 240 karena dia setiap hari. Iya, memang betul itu. Tapi dari mananya itu penambahan uang 65. 165.000. 165 itu dia tambahan dari mana? Begitu Uang kan yang uangnya kurang, Renata. dia kurang karena Iya. Ah. Uangnya Renata kan semua yang dibulatkan yang bulan September itu kan dia 800.000. Iya. Terus itu dia punya tambahan uang itu dari mana begitu? kebutuhan tambahan. Tidak. Begini. Kalau itu nanti tidak ketemu. Sekarang begini. Kan kalau dari kelompok 4 menghitung dalam 1 bulan itu 900
ya kan? Totalnya 965, sementara uang yang diterima hanya 800.000. Berarti ada ya kebutuhan yang pada bulan apa? September ya, itu tidak usah dipenuhi dulu. Kira-kira dari 8 kebutuhan Renata itu biar 800.000 itu terpakai semua, yang dikorbankan yang mana? Coba, kebutuhan yang apa? Yang oh ini tidak usah dulu karena 800 itu kurang gitu. Kurangnya berapa? 165. Ya, yang lebih dari 165 apa? Sepatu baru, pulsa data, sama beli alat tulis. Nah, itu yang dikorbankan semua. Tidak dipenuhi di bulan September. Bagaimana? Kalau kelompok 2 kira-kira mana yang dikorbankan? Bilang kan alat tulis toh, baru kalau tiba-tiba tidak ada alat tulis, baru tuh berarti kamu tidak tulis dalam pas datang mata pelajaran tidak bisa tulis lagi, apalagi kalau tidak ada Kan bisa pinjam di kampus. Kelompok ya. Nah, gini. Itu kan kalau pinjam itu berapa dalam setiap hari? Setiap hari pinjam atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau dari Pak Guru biar cepat ya. Dari Pak Guru yang dikorbankan itu bisa sepatu baru dan apa? Seragam baru atau dengan menonton bioskop juga bisa ya. Jadi itu yang harus ada pengorbanan ketika uang yang sumber daya yang kita punya itu tidak mencukupi dengan total kebutuhan kita. Pasti kita ada yang kita tunda dulu pemenuhannya, kan begitu. Nah, seragam baru, kalau seragam ini kan rata-rata masih bagus-bagus semua ini ya. Nah, anggapnya kan seperti itu. Baru masuk berapa bulan kita ini. Nah, itu kan bisa ditunda dulu. Kan 200.000. Sementara kalau semua totalnya tadi kurangnya 165.000, berarti kan malah masih ada sisa, ya kan? Seperti itu. Nah, sisanya itu bisa ditabung untuk nanti ke depannya membeli seragam baru, ya. Jadi seperti itu solusi yang Pak Guru berikan, ya. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi nanti kalau ini panjang gitu ya. Oke, silahkan pas ya, dari kelompok lain tidak ada lagi ya. Nah, silahkan ditutup. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik. Itu tadi adalah hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan, ya. Jadi sudah? Ya, duduk dulu yang tenang, ya. Ya, itu adalah hasil diskusi yang sudah kita kerjakan bersama-sama, sudah kalian presentasikan, ya. Saya apresiasi apa yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman, itu membangun semangat gotong royong, ya, kebersamaan. Kemudian kita menuju ke kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Jessica, mau menyimpulkan apa yang kamu dapat pada pembelajaran pada pagi hari ini? Nanti bisa Pak Guru tambahkan. Atau ada yang lain? Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan. Siapa namanya? Menyimpulkan semua yang saya dapat, ini kita bisa menentukan bagaimana cara menyusun skala prioritas dengan tepat. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Apa yang kita dapatkan selain menyusun skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari kalian? Kira-kira kalian akan menerapkan atau tidak?
Bisa? Bisa ya. Jadi itu adalah pentingnya kita belajar hari ini itu tentang skala prioritas itu kita kan bisa menyusun dulu, ya, membuat daftar kebutuhannya itu didaftar, kemudian kita buat perankingan mana yang paling penting ya, yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup kita, itu berarti kita dahulukan ya, baru kemudian kebutuhan yang lain ya. Apa lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Jadi intinya kalau kalian bisa membuat skala prioritas ya, dari uang saku saja, contoh paling sederhana, uang saku itu kalau kalian bisa kelola dengan baik ya, pastikan itu jangan habis sebetulnya ya, sehingga kalian bisa menabung ya. Kita harus bisa menabung ya untuk masa depan kita. Nah, itu salah satu dari dampak positif ketika kita bisa menyusun yang namanya skala prioritas ya. Kita bisa lebih fokus ya dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan mana yang harus didahulukan, bisa menabung ya. Kan ada istilah menabung pangkal kaya ya. Jadi kalau kita gemar menabung nantinya kita bisa kaya ya. Selain menabung, kalau skala prioritas itu berarti kita bisa hidup hemat ya, tidak boros. Nah, itu adalah pentingnya kita belajar tentang skala prioritas ya. Baik, untuk refleksi ya, ini bisa ditulis dengan cepat ya, ditulis jawab singkat. Dijawab singkat, ditulis nama. Ada berapa orang? Sudah semua? 2. Di belakang. Tinggal tulis dengan nama. Cukup itu, jawab singkat-singkat saja. Jawab singkat-singkat ini bisa cukup. Di belakang ditulis nama atau di depan tulis nama, jawabannya di belakang. Di belakang dulu. Cukup itu. Ya belum? Refleksi ya. Ini 1 menit ini selesai. Jawab singkat-singkat aja. Ya? Belum? Masih ada? Ya, tinggal di belakang tulis namanya, terus jawab singkat ya. Refleksi itu menjawab singkat itu. Sudah? Yang sudah langsung disusun. Jawab singkat-singkat aja.
Oke. Nah, jawab singkat-singkat aja, jawabnya. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Ya, tidak apa-apa, ini bukan apa, mau selesai tidak selesai. Oh, sudah dikumpulkan. Masih 2 nomor. Harus Cepat. selesai. Sudah? Sudah? Baik, yang belum nanti bisa dikumpulkan sebentar ya di meja. Ditahan dulu ya. Atau sudah semua? Ya, yang lain disimpan dulu di meja. Ya. Simpan dulu di meja yang lain ya. Sambil menyelesaikan. Baik. Baik, jadi dengarkan baik-baik minggu depan ya. Karena kita hari ini sudah belajar tentang skala prioritas, maka minggu depan kita akan mempelajari yang namanya apa? Kelanjutan dari materi di situ, literasi keuangan ya. Jadi materi minggu depan adalah literasi keuangan. Itu yang akan kita pelajari sehingga bisa mempersiapkan diri, bisa sering berkunjung ke perpustakaan untuk berliterasi ya, pas dengan materinya yaitu literasi keuangan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Diawali dengan doa berarti ditutup dengan doa ya. Jadi silakan ditutup dengan doa pada pertemuan pada pagi hari ini. Siapa? Yang tadi sudah perempuan, yang laki-laki. Ada yang berani? Ayo. Ya. Siapa? Janwar. Oke. Ya, ditutup dengan doa ya. Teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga akhir. Ya Tuhan, sekarang kami mau menutup pembelajaran ini, kiranya Kau menjaga dan melindungi kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, ini dan permohonan kami, haleluya. Ya, terima kasih banyak untuk Janwar. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat. Ya, selamat siang.